بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Masih masalah Bani Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu sekalian mencampur adukkan kebenaran bil batili dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa, dan kamu sekalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu sekalian mengetahui. Mulai ya Bani Israel sampai wala talbisu, keseluruhannya ini masih masalah yang berhubungan dengan Nabi Allah Musa dan Bani Israel. Fathul Alam halaman 87. السيد محمد عبد الله الجرداني العالم الرباني الجزء الأول. موسى عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام ولد في زمن فرعون الذي ادعى الألوهية وكان يأمر بقتل من يولد من الأطفال الذكور لكونه رأى رؤيا تدل على أنه يولد مولود يكون زوال ملكه على يده. فلما ولد موسى عليه السلام صارت أمه خائفة من فرعون فكانت تخفيه لئلا يراه أحد. Nabi Musa dilahirkan di zaman Fir'aun. Semua raja-raja Mesir itu bergelar Fir'aun. Jadi Fir'aun ini yang kita pelajari sekarang ini diistilahkan Fir'aunu Musa. Fir'aun yang di zaman Nabi Musa, sebab Fir'aun sangat banyak. Nabi Musa ini termasuk nabi yang doanya sangat mustajab. Naam, semua nabi doanya diijabah. Tetapi setahu saya tidak ada nabi meminta orang lain diangkat menjadi nabi seperti Nabi Musa. Tidak tanggung-tanggung mustajab doanya Nabi Musa. Saya membaca fi ba'di kutubil Imam al-Haddad atau Majmu'ul Kalam lahu radhiyallahu anhu, ada di jama'ahu tilmidhu, salah satu itu. Di situ menerangkan bahwa Nabi Musa meminta kepada Allah Ta'ala supaya Nabi Harun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meminta seseorang dijadikan nabiyyun wa rasul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Sayyidina Musa al-Kalim alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salatu wassalam. Sangat banyak. Nanti kita akan bertemu dengan riwayat beliau fi katsirin minal ayat, di dalam ayat-ayat yang sangat banyak dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nanti ada riwayat Sayyidina Musa yang sering dikenang oleh ahlu tariqah adalah Nabi Musa talabar ru'yah, meminta kepada Allah Ta'ala untuk diberi rezeki melihat Allah langsung di alam dunia. Meskipun akhirnya beliau pingsan, tetapi hikmahnya permintaan beliau ini luar biasa sekali. Kalau Anda membaca Kutubut Tauhid, Anda akan bertemu pembahasan khas, pembahasan khusus tentang ru'yatullahi azza wa jalla, melihat Allah dengan mata itu masuk jaizat apa mustahilat. Artinya kita nanti di akhirat akan bisa melihat Allah Rabbuna Jalla Jalaluh secara langsung atau tidak. Ini mas'alatun awisatun jiddan. Masalah ini sangat-sangat sulit, dan tergelincir di dalam masalah ini tidak terhitung jumlahnya ahlul ilm, sehingga muncul kelompok Mu'tazilah, muncul kelompok ini yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita fil akhirah kita tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada jasa Sayyidina Musa. Saya bacakan Syarhul Kubra li Sayyidina Sanusi halaman 375. Wa minal adillatis sam'iyyati su'alu Musa alaihi salam lirru'yati idh ma'lumun annahu la yajhalu ma yastahilu fi haqqihi ta'ala. Termasuk dalil-dalil sam'iyah memintanya Nabi Musa kepada Allah untuk bisa melihat Allah langsung di alam dunia. Kejadian itu menjadi dalil lana lil ummah al-islamiyah wa lisairil umam apabila Allah Subhanahu wa taala mustahil dilihat mata. Saya ulangi, tolong diperhatikan sebab ini berhubungan dengan aqaid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila Allah Subhanahu wa taala mustahil alias tidak mungkin dilihat mata, maka mustahil pula Nabi Musa akan meminta melihat Allah, karena mustahil Nabi bodoh. Idh ma'lumun, karena jelas difaham, annahu, bahwa Nabi Musa la yajhalu, tidak akan bodoh, tidak mungkin tidak tahu, ma yastahilu fi haqqihi ta'ala, sesuatu yang mustahil pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa lakana jahilan bima adrakat istihalatahu hathalatul mu'tazilah. Hathala jahlah. Fata'ayyana, tidak saya terjemahkan yang sedikit ini, takut
membuat bingung awam. Fata'ayyana annahu ma sa'ala illa ma huwa jaizun idh su'alu ma yastahilu mamnu'un. Maka menjadi pasti bahwa yang diminta Nabi Musa, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala, bagi manusia adalah jaiz, artinya bisa terjadi. Naam, di alam dunia yang melihat Allah Subhanahu wa taala hanya Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Lailatul Isra wal Mi'raj. Yang kita bahas ini untuk fil akhirah, di akhirat nanti. Idh su'alu ma yastahilu mamnu'un, karena memohon sesuatu yang mustahil dilarang. Wal anbiya'u, dan para nabi, ma'sumuna min kulli zalalin, keseluruhan para nabi 124.000 nabi semuanya maksum, terjaga daripada dosa besar, dosa kecil, perbuatan makruh, dan perbuatan yang khilaful aula alias kurang baik. Min kulli zalal, dari segala kesalahan. Alama ya'ti tahqiquh insyaallah ta'ala. Tambahan dalil. Wa minal adillati ijma'us salafis salih, termasuk dalil-dalil yang memberikan pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan kita lihat fil akhirah, bisa dilihat, jaiz dilihat, adalah ijma'nya ulama salaf yang saleh. Al-raghbati, bersepakat. Ijma' itu bersepakat. Kalau Anda lihat ulama salafus saleh itu penuh dengan raghbah, keinginan, memohon kepada Allah Ta'ala bi an yumatti'ahum bin nadhari ila wajhihil karim, supaya mereka nanti yaumul qiyamah diizinkan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha mulia. Dalam Thariqah Alawiyah juga ada itu, di ratib yang biasa dibaca di Darul Hadith. Kalau saya tidak salah ingat, setelah ratib ada Idrus, kalau saya tidak salah, ada doa di Sayyidina Al-Husain Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, yang di situ ada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Seingat saya ada di ratib yang majmu'ah fi awrad aulad Darul Hadith. Bukan hanya di situ. Kalau Anda melihat munajat at-tariqah syadziliyah, ada di situ permohonan untuk an-nadhar ila wajhillahil karim. Tariqah Tijaniyah ada, Qadiriyah ada, Alawiyah tadi yang saya sebut. Saya kira semua tariqah, semua orang-orang saleh, kalau Anda kupas da'watuhum, munajatuhum, munajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Anda dapati permohonan supaya nanti yaumul qiyamah diberi izin, diberi rezeki untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia. Karena semua kenikmatan dunia kalau dibandingkan dengan satu tetes kenikmatan surga, fala syai', tidak ada apa-apanya semua kenikmatan dunia. Min awalin ni'mah wujidat fid dunya, dari nikmat awal ketika Nabi Adam turun di alam dunia sampai manusia terakhir nanti yang yastadidzu bi ni'matid dunya, ini dijadikan satu dibanding satu tetes ladzah fil jannah fala syai', tidak ada apa-apanya ni'amud dunya. Semua ni'amul jinan,
Semua surga, baik surga bawah, surga tengah, surga atas, jadikan satu kenikmatannya. Dibandingkan satu kali an-nazar ila wajhillahil karim, melihat zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, fala syai', tidak ada apa-apanya ni'amul jannah. Karena itu Sultanul Auliya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tidak hanya zuhud kepada dunia. Kita baca di dalam kitab-kitab beliau juga zuhud fil akhirah. Jadi di hatinya tidak ada hubbud dunia, tidak ada hubbul akhirah. Yang dikejar apa? An-nazar ila wajhillahil karim, supaya selalu diberi rezeki untuk melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika beliau berpindah ke alamul akhirah. Na'ud ilal kitab, kembali ke kitab yang kita baca. Wa kana, dan Fir'aun ya'muru, memerintahkan biqatli man yuladu minal atfal, untuk membunuh anak-anak kecil laki-laki yang lahir pada masa itu. Kenapa? Likaunihi ra'a ru'yan tadullu ala annahu yuladu mauludun yakunu zawalu mulkihi ala yadihi. Dan ini terjadi sebab Fir'aun bermimpi. Di mimpi itu diberitahu akan lahir seorang anak laki-laki, takwil mimpinya itu, yang kehancuran kerajaan Fir'aun dari anak itu. Di sini ada ilmu ini. Jadi memang mimpi itu, mimpi hak, terkadang Allah Ta'ala berikan kepada orang kafir. Ini bukan kafir lagi, rajanya kafir ini Fir'aun. Tetapi ru'yatuhu hak, mimpinya benar, terjadi. Kita juga mendapat pelajaran lagi dari riwayat ini. Orang melarikan diri dari takdir Allah tidak akan bisa. Seperti apa ini usaha Fir'aun, tidak tanggung-tanggung. Setelah mendapat isyarah lewat mimpi, kalau kerajaannya akan dikalahkan oleh seorang bayi yang lahir dari Bani Israel, dihabisi. Semua bayi bunuh. Terkenal cerita ini. Bayi siapapun lahir dari Bani Israel, bunuh. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menjaga, yang maha memelihara dengan cara yang unik, yang nanti akan kita baca riwayatnya, berhasil menyelamatkan Sayyidina Musa, dan tetap terjadi kehancuran Fir'aun ala yadih. Ada lagi pelajaran yang kita ambil dari sini, ilmu takwil itu memang ada. Ilmu takwil memang ada. Jangankan di Islam, di Fir'aun saja harus kita akui, yang mentakwilkan mimpi Fir'aun ya pasti orang kafir, yang bermimpi kafir, al-mu'awwil juga kafir, tapi terjadi. Saya tidak katakan bahwa takwilul kuffar boleh diambil. Saya tidak mengatakan bahwa takwilul kuffar pasti benar, tidak pernah benar. Saya katakan pernah benar. Kapan? Di antaranya di dalam peristiwa Fir'aun Musa. Salah satu takwil yang saya ada riwayatnya, al-mansub, yang nisbahnya asal riwayat ini dari Sayyidina Imam Al-Qutb Al-Ghawth Abu Madyan Shu'aib Al-Maghrabi, Syekhu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Bil-Wasitah. Isnaduna Ma'asyarat Tariqah Al-Alawiyah, kembalinya ke sana. Isnad kita kembali ke Sayyidina Abu Madyan dalam Tariqah Alawiyah, sebab beliau guru Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam dengan perantaraan Sayyidina Abdurrahman Al-Muq'ad bil Qissatul Masyhurah. Saya ringkas saja, yang ingin mengetahui boleh mencatat. Jadi siapa yang bermimpi, jelas ru'ya salihah,
jelas yang dimaksud Sayyidina Abu Madyan Al-Maghribi ini ru'ya salihah. Kita disuruh mengambil tanggal mimpi. Mathalan, kita bermimpi pada tanggal 10 Muharram. Maka arti mimpi itu surat ke-10, ayat ke-10. Ini waktu saya menerima riwayat ini di Majlis Al-Habib Imam Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf di Jeddah pada waktu khatam, Lailatul Khatam. Alhamdulillah saya sempat hadir, beliau masih hidup waktu itu. Sebelum beliau keluar, Al-Habib Al-Allamah Salim bin Abdullah Asyadiri yang memberikan penjelasan-penjelasan. Di antaranya ada penjelasan ini. Saya ulangi. Siapa yang bermimpi ru'ya salihah, nanti silahkan Anda pelajari sendiri ru'ya salihah itu apa, mimpi bunga tidur itu apa. Tidak saya bahas di sini. Tapi yang bisa ditakwilkan ini ru'ya salihah, bukan bunga tidur. Mimpi yang memang ru'ya salihah. Panjang itu pembahasannya. Di antaranya asdaqur ru'ya fil ashar, qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi yang paling benar adalah mimpi sebelum subuh. Di antaranya lagi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asdaqukum ru'yan asdaqukum haditha. Semakin jarang orang berbohong, semakin banyak kejujuran orang, mimpinya semakin benar, ila akhiril buhud. Siapa yang bermimpi tanggal 2 Muharram umpamanya, maka takwil mimpinya surat kedua, ayat kedua, bukan juz loh ya, bukan juz, bukan halaman, bukan juz, surah. Jadi umpama suratul Fatihah itu surah pertama, suratul Baqarah surah kedua. Siapa yang bermimpi 12 Rabiul Awal, 12 Maulid, maka arti mimpinya surat ke-12, ayat ke-12. Ini keterangannya Habib Salim dulu. Sayyidina Abu Madyan Syu'aib Al-Maghribi rahimahullah mendapatkan ini ilham langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nafa'anillah wa iyyakum wa jami'al ahbab min barakatih wa barakati sayyidina al-faqih wa barakati sair al-awliya'i wal ulama'i was sudaha'i wal anbiya'i wal rusul wa barakati sayyidina Maulana Muhammad wa barakatika ya Allah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.